Kisah nyata horor pesugihan pemilik bengkel motor, tumbal kambing hitam setiap malam Jumat. Toyo adalah seorang pria berusia 27 tahun yang menjalani kehidupan yang penuh kesulitan sebagai mekanik di sebuah bengkel sederhana di pinggiran kota. Setiap hari, dia terbangun dengan rasa lelah yang menghimpit, mempersiapkan diri untuk menghadapi rutinitas yang monoton. Bengkel kecil itu selalu dipenuhi dengan suara mesin yang berderak dan aroma oli yang menyengat. Meskipun Toyo mencintai pekerjaannya, dia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit yang menimpa keluarganya. Keluarga Toyo terdiri dari istri dan seorang putri kecil. Mereka tinggal di rumah kecil yang sederhana, jauh dari kata nyaman. Setiap bulan, Toyo berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari membeli makanan hingga membayar sewa. Melihat wajah lelah istrinya dan anaknya yang sering menangis karena lapar, Toyo merasa hatinya teriris. Dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, tetapi usaha kerasnya seolah tidak pernah cukup. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Toyo duduk di bangkunya di bengkel, memikirkan semua yang telah dia lalui. Dia melihat teman-teman sebayanya yang sudah sukses, memiliki mobil baru dan rumah yang lebih besar. Rasa cemburu dan penyesalan mulai menggerogoti pikirannya. Kenapa dia tidak bisa seperti mereka? Ketika mengingat hal itu, Toyo merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Di tengah keputusasaannya, seorang teman lama bernama Pak Jo datang mengunjungi. Pak Jo adalah sosok yang dikenal di desa, sering bercerita tentang keberuntungan dan kesuksesan yang didapatnya. Saat mereka berbincang, Pak Jo mulai membicarakan tentang pesugihan, sebuah praktik yang katanya bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat. Toyo mendengarkan dengan seksama, merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan hidupnya. Kalau kamu ingin cepat kaya, Toyo, ada cara yang bisa kamu lakukan, kata Pak Jo dengan percaya diri. Banyak orang sudah berhasil, semua itu tergantung pada niat dan pengorbanan yang kamu siap lakukan. Toyo merasakan ketertarikan yang mendalam. Meski ada sedikit keraguan, keinginan untuk mengubah hidupnya lebih besar. Pak Jo menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, ada ritual yang harus dilakukan, termasuk pengorbanan. Toyo merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Namun, saat Pak Jo mengajaknya pergi ke sebuah gubuk tua di tengah hutan, Toyo tidak bisa menolak. Malam itu, Toyo dan Pak Jo berjalan menuju gubuk tua yang terletak jauh dari keramaian. Suasana di sekitar semakin mencekam, dengan suara angin yang berdesir dan bayangan pohon-pohon besar. Toyo merasa jantungnya berdegup kencang. Dalam hati, dia berdoa agar apa yang dia lakukan akan membawa kebaikan bagi keluarganya. Di dalam gubuk, mereka bertemu dengan seorang dukun tua yang memandu ritual tersebut. Dukun itu memiliki wajah keriput dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa Toyo. Saat dukun mulai menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, Toyo merasa campur aduk. Dia harus mengucapkan niatnya untuk menjadi kaya dan membawa kambing hitam sebagai tumbal. Mendengar hal ini, Toyo merasakan beban moral yang sangat berat. Dia teringat akan kambing yang akan menjadi tumbal, dan rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Namun, saat dia melihat wajah keluarganya yang lelah, tekadnya semakin bulat. Dia mengucapkan niatnya untuk menjadi kaya, merasakan aliran energi yang kuat memasuki dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya dalam janji yang tidak bisa dia lupakan. Setelah ritual selesai, dukun itu memberikan instruksi jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Toyo pulang dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Dia tahu bahwa langkah ini bisa mengubah hidupnya, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Dalam perjalanan pulang, Toyo merenungkan apa yang telah dia lakukan, dan apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Setelah malam ritual di gubuk tua, Toyo merasa ada perubahan yang mencolok dalam hidupnya. Hari-hari setelahnya, ketegangan dan kecemasan terus menggelayuti pikirannya, tetapi ada pula rasa harapan yang mulai tumbuh. Keesokan harinya, saat dia membuka bengkel, dia terkejut melihat antrean panjang pelanggan yang datang untuk memperbaiki motor mereka. Momen ini,
yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan, kini menjadi kenyataan. Toyo merasa seolah-olah ada kekuatan misterius yang membimbingnya. Pekerjaannya yang biasanya sepi kini dipenuhi dengan tawa dan obrolan pelanggan. Setiap mesin yang dia perbaiki terasa lebih mudah, seolah tangan dan pikirannya bekerja dalam harmoni. Dia bisa merasakan aliran kebahagiaan dan kepuasan saat melihat wajah-wajah pelanggan yang puas. Dengan penghasilan yang meningkat, Toyo mulai bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dia membeli bahan makanan yang lebih baik, memperbaiki rumah kecil mereka, dan bahkan membeli pakaian baru untuk anaknya. Keluarganya tampak lebih ceria, dan istri Toyo tidak lagi terlihat lelah seperti sebelumnya. Melihat senyuman di wajah mereka, Toyo merasakan kebahagiaan yang sebelumnya hilang. Namun, di balik kebahagiaan itu, Toyo tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Setiap malam, saat dia melakukan ritual membawa kambing hitam ke bengkel, bayangan kambing itu selalu muncul dalam pikirannya. Dia terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, memikirkan makhluk yang telah dia korbankan. Rasa takut mulai merayap masuk, menuntut perhatian dalam pikirannya. Seiring waktu, Toyo menyadari bahwa kekayaan yang dia peroleh datang dengan harga yang tidak bisa dia bayangkan. Dia mulai merasakan tekanan dari masyarakat di sekitarnya. Teman-teman yang dulu menjauh kini mendekat, menanyakan tentang kesuksesannya. Toyo merasa terjebak dalam citra sukses yang harus dia jaga. Dia tidak bisa berbagi beban psikologis yang dia rasakan, dan semakin merasa terasing. Dalam perjalanan pulang dari bengkel suatu malam, Toyo berpapasan dengan seorang tetangga yang dikenal baik. Tetangga itu menanyakan rahasia di balik kesuksesannya. Toyo meragu untuk menjawab. Rasa bersalah dan ketidaknyamanan mulai menggerogoti hatinya. Dia tidak ingin mengungkapkan cara yang dia tempuh, tetapi di sisi lain, dia ingin membagikan kebahagiaan yang telah dia rasakan. Setiap malam Jumat, saat membawa kambing hitam ke bengkel, Toyo merasa semakin tertekan. Ritual itu semakin menjadi beban baginya. Dia merasa seolah-olah makhluk gaib yang memberinya kekayaan menuntut lebih banyak pengorbanan. Suatu malam, saat dia melihat kambing hitamnya yang bergetar ketakutan, Toyo merasa hatinya teriris. Dia mulai mempertimbangkan untuk menghentikan ritual tersebut, tetapi rasa takut akan kehilangan semua yang telah dia raih menghalangi langkahnya. Di dalam hatinya, Toyo terus berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Apakah semua ini sepadan? Apakah dia benar-benar ingin melanjutkan jalan ini? Di satu sisi, dia merasakan kebahagiaan dari kekayaan yang dia raih. Namun, di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang semakin mendalam. Toyo terjebak dalam konflik batin yang membuatnya semakin terasing dari keluarganya. Suatu malam, ketika Toyo sedang duduk di bengkel, dia mendengar bisikan angin yang aneh. Suara itu seolah memanggilnya, mengingatkannya pada keputusan yang telah dia ambil. Dia merasa gelisah, dan saat itu juga, dia menyadari bahwa pesugihan bukan hanya tentang mendapatkan kekayaan, itu juga tentang memelihara jiwa yang terancam oleh keputusan-keputusan yang diambil. Ketegangan semakin meningkat saat Toyo mulai merasakan dampak psikologis dari pesugihan. Dia tidak bisa tidur nyenyak, sering terbangun dengan keringat dingin, dan merasa seolah makhluk gaib yang membantunya selalu mengawasinya. Perasaan bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi dari pilihan yang telah dia buat semakin menekan dirinya. Hari demi hari, Toyo berusaha untuk mempertahankan citra suksesnya di depan keluarga dan masyarakat. Namun, di dalam dirinya, ada rasa kosong yang semakin besar. Dia mulai merindukan kehidupan sederhana sebelum pesugihan, saat dia tidak perlu berurusan dengan beban moral yang menghimpit. Setiap kali melihat keluarganya, dia merasa terjebak antara keinginan untuk memberikan yang terbaik dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Dengan semua pikiran dan perasaan yang bertumpuk, Toyo tahu dia harus segera membuat keputusan. Dan keputusan itu akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Apakah dia akan melanjutkan pesugihan yang telah memberinya kekayaan, ataukah dia akan berusaha mencari jalan lain untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Dalam ketidakpastian itu, Toyo merasa hidupnya sedang berjalan di atas tepi jurang. Seiring berjalannya waktu,
Toyo merasakan dampak pesugihan semakin mendalam. Meskipun ia telah meraih kekayaan yang diimpikannya, kebahagiaan yang seharusnya menyertai kekayaan itu tak kunjung datang. Setiap malam setelah ritual membawa kambing hitam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang menghantuinya. Bayangan kambing hitam yang ia korbankan selalu muncul, memanggilnya dalam kegelapan. Suatu malam, saat Toyo terbangun dari tidur, ia melihat bayangan hitam di sudut kamarnya. Dalam kegelapan, sosok itu tampak samar, tetapi ada aura menakutkan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Suara desisan pelan terdengar, seolah-olah makhluk itu memperingatkannya tentang konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Toyo berusaha menenangkan diri, tetapi rasa takut merayap masuk dan menembus ketenangannya. Keesokan harinya, Toyo memutuskan untuk pergi ke dukun tua di gubuk, berharap mendapatkan pencerahan. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah semua yang dia alami adalah hasil dari pesugihan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang menantinya? Saat tiba di gubuk, dukun itu menyambutnya dengan tatapan penuh arti. Toyo merasa seolah seluruh hidupnya sedang diperiksa di hadapan orang tua itu. "Anakku," kata dukun itu, "kekayaan yang kau raih bukanlah tanpa harga. Setiap pengorbanan membawa konsekuensinya sendiri. Jika kau ingin melanjutkan, kau harus siap menghadapi apa yang akan datang." Mendengar itu, Toyo merasa semakin tertekan. Ia bertanya kepada dukun tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa bersalah dan ketakutannya. Dukun itu hanya menyarankan agar ia melakukan ritual yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan. Toyo merasa terjebak, semakin ia berusaha mencari jalan keluar, semakin dalam ia terjerumus. Ketika pulang, Toyo merenungkan kata-kata dukun. Dalam hatinya, ia merasakan kekhawatiran yang mendalam. Semakin ia mencoba melupakan apa yang telah ia lakukan, semakin besar bayangan kambing hitam itu menghantuinya. Ia merasa seolah-olah setiap keberuntungan yang diperolehnya adalah hasil dari pengorbanan yang tidak dapat ia lupakan. Hari-hari berlalu, dan Toyo mengalami serangkaian peristiwa aneh. Pelanggan yang datang ke bengkel mulai mengalami kecelakaan aneh setelah memperbaiki motor mereka. Suara-suara aneh juga menjadi semakin jelas kadang-kadang, saat ia bekerja sendirian, ia mendengar bisikan yang mengingatkannya pada pengorbanan yang telah ia lakukan. Rasa bersalahnya semakin menggerogoti, membuatnya merasa bahwa kekayaan yang ia raih adalah kutukan, bukan berkah. Masyarakat di sekitarnya mulai merasakan ketidakberesan. Beberapa orang mulai menjauhinya, menciptakan jarak yang tidak nyaman. Toyo merasa terasing, seolah-olah ia telah mengundang sesuatu yang lebih gelap ke dalam hidupnya. Dalam kebingungan, ia mencoba menjelaskan kepada istrinya, tetapi bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan sesuatu yang tidak dapat ia pahami sendiri. Suatu malam, saat Toyo beristirahat di rumah, ia mendengar suara anaknya yang sedang bermain di luar. Ketika ia keluar, ia melihat anaknya sedang berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Rasa ketakutan merayap dalam dirinya, ia merasa bahwa makhluk yang ia panggil dengan tumbal kini mengincar keluarganya. Toyo segera menggendong anaknya dan membawanya kembali ke dalam rumah, berusaha menjaga agar mereka tidak terpengaruh oleh kegelapan yang mengelilinginya. Kondisi psikologis Toyo semakin memburuk. Ia sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, dan merasa terjebak dalam dunia yang penuh kegelapan. Mimpi buruk semakin sering datang, menampakkan wajah kambing hitam yang ia korbankan, menggoda dan menuntut lebih banyak. Toyo merasa bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi tindakan yang telah ia pilih. Dalam ketidakpastian dan ketakutan, Toyo bertekad untuk mengakhiri pesugihan. Ia merasa bahwa setiap momen yang ia habiskan melakukan ritual adalah pengingat akan pilihan buruk yang telah ia ambil. Namun, rasa takut akan kehilangan segala sesuatu yang telah ia raih membuatnya ragu. Apakah dia siap untuk menghadapi kenyataan bahwa semua kekayaan yang ia miliki bisa hilang dalam sekejap? Di malam yang penuh ketegangan, Toyo kembali ke bengkel untuk melakukan ritual. Namun, saat ia berdiri di depan kambing hitamnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda.
Kambing itu seolah menatapnya, dan dalam tatapan itu, Toyo merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus melanjutkan jalan ini tanpa membayar harga yang lebih tinggi. Dalam hati, ia berdoa agar diberikan petunjuk tentang langkah selanjutnya. Malam itu, Toyo merasakan bahwa ia harus menghadapi kegelapan yang selama ini ia ciptakan. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa konsekuensi yang lebih besar, tetapi ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk menghadapi apapun yang datang, berharap bahwa jalan keluar dari pesugihan ini masih ada. Setelah menyadari bahwa pesugihan tidak membawa kebahagiaan yang ia harapkan, Toyo merasa terjebak dalam lingkaran setan yang semakin mengerikan. Setiap malam, ia berjuang melawan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya, dan setiap hari, ia merasakan kekayaan yang ia raih mulai memudar. Pelanggan di bengkel yang sebelumnya datang berbondong-bondong kini mulai hilang satu persatu. Toyo merasa seolah-olah kutukan telah mengambil alih hidupnya. Hari-hari di bengkel terasa semakin sepi. Mesin-mesin yang dulunya berderak dengan riang kini hanya menimbulkan suara kosong yang menyayat hati. Toyo mencoba bertahan, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa putus asa yang menghimpit. Dalam setiap detik yang berlalu, ia merindukan kehidupan sederhana yang pernah ia jalani, saat ia tidak perlu berurusan dengan kegelapan yang telah ia panggil ke dalam hidupnya. Keluarga Toyo mulai merasakan dampak dari kekacauan ini. Istrinya, yang awalnya ceria, kini selalu terlihat cemas dan khawatir. Anak mereka yang kecil, yang dulu bermain dengan tawa, kini sering terlihat melamun. Toyo merasa seolah-olah ia telah mengorbankan kebahagiaan keluarganya demi kekayaan yang tidak berarti. Setiap kali ia melihat wajah istrinya yang penuh harap, rasa bersalah semakin menyiksa hatinya. Di tengah keputusasaannya, Toyo memutuskan untuk kembali ke dukun tua yang pertama kali membawanya ke jalur pesugihan. Ia ingin meminta nasihat dan mencoba mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Saat ia tiba di gubuk, dukun itu tampak lebih tua dan lebih lelah dari sebelumnya. Toyo menceritakan semua yang telah terjadi, bagaimana kekayaannya mulai memudar, dan bagaimana ia merasa terjebak dalam kegelapan. Dukun itu mendengarkan dengan seksama sebelum menjawab, setiap pilihan memiliki konsekuensi, Toyo. Jika kau ingin mengakhiri pesugihan ini, kau harus siap untuk membayar harga yang lebih besar. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Kata-kata dukun itu membuat Toyo merasa semakin tertekan. Ia ingin mengakhiri pesugihan, tetapi apa yang harus ia korbankan lebih besar dari yang sudah ada. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mengembalikan keseimbangan, ia harus melakukan ritual pengorbanan yang lebih besar. Toyo merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin mengorbankan lebih banyak lagi. Kembali di rumah, Toyo semakin terpuruk. Ia merasa seolah-olah hidupnya sedang berjalan di atas tepi jurang. Dalam kegelapan malam, ia terbangun dengan teriakan, melihat bayangan kambing hitam yang menghantuinya. Suara-suara bisikan yang mengingatkannya pada kesepakatan gelap itu semakin jelas. Dia merasa dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat, dan rasa takut semakin menyelimuti pikirannya. Suatu malam, ketika Toyo duduk sendirian di bengkel, ia melihat sekeliling dan menyadari betapa banyaknya barang yang telah ia kumpulkan. Semua itu tampak hampa dan tidak berarti. Keberhasilan yang ia raih terasa seperti ilusi. Dalam keputusasaannya, ia mengambil keputusan untuk menghentikan semua ritual dan mencoba kembali ke kehidupan sederhana yang dulu. Namun, saat ia berusaha mengubah arah, rasa takut akan kehilangan segalanya semakin membelenggu. Keesokan harinya, Toyo menemukan dirinya berada di persimpangan jalan. Ia harus memilih, melanjutkan pesugihan atau mencoba kembali ke kehidupan normal. Rasa bersalah dan ketakutan semakin membebani pikirannya. Dalam malam-malam gelap yang panjang, pikirannya terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan hanya akan membawa pada kehampaan yang lebih dalam. Di tengah kebingungan, Toyo mencoba menghubungi Pak Jo, teman yang pertama kali memperkenalkannya pada pesugihan. Toyo ingin tahu apakah ada cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, saat ia menghubungi Pak Jo,
ia hanya mendapat jawaban samar. Pak Zhou menyarankan agar Toyo terus melanjutkan ritual, menyatakan bahwa kekayaan yang datang tidak boleh disia-siakan. Toyo merasa semakin terasing. Ia tidak bisa berbagi beban ini dengan siapapun. Ia merasa terjebak dalam kesepian yang mengerikan. Suatu malam, saat ia duduk di luar rumah, ia melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia teringat akan masa kecilnya, saat ia dan teman-temannya bercita-cita untuk meraih impian tanpa harus melalui jalan gelap. Kenangan itu menyentuh hatinya dan membuatnya semakin merindukan kehidupan yang telah hilang. Dalam keadaan putus asa, Toyo kembali ke dukun, berharap menemukan jalan keluar. Namun, saat ia sampai di gubuk, ia mendapati tempat itu kosong. Dukun itu telah pergi, meninggalkan Toyo sendirian dengan rasa ketidakpastian yang menghantui. Dalam keadaan terpuruk, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, kekayaan, kebahagiaan, dan kini, bahkan harapan untuk mendapatkan bimbingan. Malam-malam Toyo semakin kelam. Setiap kali ia menutup matanya, suara-suara yang mengganggu kembali menghantuinya. Tiba-tiba, ia merasa bahwa semua yang ia lakukan adalah sia-sia. Dalam kegelapan malam, ia merasa terjebak dalam labirin tanpa akhir, dengan satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi kegelapan yang telah ia ciptakan. Dalam perjalanan pulang dari bengkel yang sepi, Toyo berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Dia tidak bisa membiarkan kekayaan yang diperoleh dengan cara salah menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Namun, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasakan beban yang semakin menekan. Keputusan untuk menghadapi kegelapan mungkin adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kembali diri dan keluarganya. Setelah berjuang melawan rasa bersalah dan ketakutan yang tak kunjung reda, Toyo merasa hidupnya semakin terpuruk. Dia berusaha mencari jalan keluar dari pesugihan yang telah menghantui dan mengubah hidupnya, tetapi setiap langkah yang diambil selalu membawa dia kembali ke titik awal. Semua yang dia lakukan tampak sia-sia, dan seiring waktu, kekayaan yang pernah ia raih kini berubah menjadi beban yang sangat berat. Hari demi hari, Toyo terus berusaha untuk menjauh dari ritual yang telah mengubah hidupnya. Dia mencoba memperbaiki hubungan dengan keluarganya, berharap dapat mengembalikan kebahagiaan yang telah hilang. Namun, setiap kali dia melihat wajah istrinya yang penuh harap dan anaknya yang menginginkan perhatian, rasa bersalah menekannya dengan lebih kuat. Ia merasa seolah telah mengkhianati mereka dengan memilih jalan yang keliru. Suatu malam, saat Toyo duduk sendirian di bengkel, dia memutuskan untuk menulis surat untuk keluarganya. Dalam surat itu, dia mencurahkan semua perasaannya, mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas keputusan yang telah ia buat. Dia berharap bahwa mereka bisa memaafkannya dan memahami bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahan mereka. Dengan air mata mengalir, Toyo menuliskan harapan untuk memulai kembali, meskipun dia tahu bahwa itu mungkin sudah terlambat. Ketika pagi tiba, Toyo mendapati dirinya berada di persimpangan jalan. Dia tahu bahwa untuk mengakhiri pesugihan, dia harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keputusan yang telah dia buat. Dengan tekad yang baru, Toyo memutuskan untuk melakukan ritual terakhir, berharap untuk mendapatkan penebusan. Malam itu, Toyo pergi ke gubuk tua, tempat di mana semuanya dimulai. Dia membawa semua barang yang pernah dia kumpulkan sebagai simbol dari kekayaannya, sejumlah uang, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Di tengah kesunyian malam, Toyo mulai mengatur altar kecil, merasakan ketegangan di udara. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu, menanti untuk melihat apakah dia benar-benar berani mengakhiri semua ini. Saat ia memulai ritual, Toyo merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Dia mengucapkan niatnya untuk melepaskan semua kekayaan yang telah ia raih, berharap bisa mendapatkan kembali kebahagiaan dan kedamaian. Namun, saat ritual berlangsung, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayangan hitam muncul di hadapannya, sosok yang selama ini menghantuinya. Toyo merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang.
Makhluk itu, yang dulunya memberinya kekayaan, kini tampak marah. Toyo merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dalam ketakutan, ia berusaha menjelaskan niatnya, bahwa ia tidak ingin lagi terikat pada pesugihan. Namun, makhluk itu tidak memberikan tanggapan. Toyo merasa terjebak, tidak ada jalan keluar dari kegelapan yang telah ia panggil. Di saat-saat terakhir ritual, Toyo merasakan seolah-olah semua energi di sekelilingnya menghilang. Dia berteriak, memohon agar diberikan kesempatan kedua. Saat itulah, ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan tidak sebanding dengan apa yang telah ia korbankan. Dalam keputusasaannya, ia merasakan bahwa hidupnya telah hancur, dan semua yang tersisa hanyalah penyesalan. Keesokan harinya, Toyo pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan putus asa. Dia merenungkan semua yang telah terjadi dan bagaimana hidupnya telah berubah. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat wajah istrinya yang penuh harap, tetapi saat mereka bertemu, Toyo tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa seakan-akan ada jurang antara mereka, jurang yang diciptakan oleh semua keputusan buruknya. Dalam keadaan terpuruk, Toyo mencoba menjelaskan kepada istrinya tentang semua yang telah ia lalui, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Istrinya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi Toyo bisa melihat kesedihan di matanya. Dia tahu bahwa semua yang telah terjadi adalah hasil dari tindakannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Toyo merasa semakin terasing dari keluarganya. Meskipun mereka berusaha untuk saling mendukung, ada sesuatu yang hilang. Toyo merasa hidup dalam kesedihan yang mendalam, dan setiap kali ia melihat anaknya, rasa bersalah itu kian menekan. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Akhirnya, Toyo menyadari bahwa pesugihan tidak hanya merusak hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang yang ia cintai. Dalam keputusasaannya, ia berjanji untuk tidak lagi mencari jalan pintas menuju kekayaan. Dia harus menemukan cara untuk membangun kembali hidupnya, meskipun itu akan sulit. Namun, semua harapan itu tampak hancur ketika ia mendapatkan kabar buruk. Suatu malam, setelah pulang dari bengkel, ia mendapati rumahnya terbakar. Api melahap semua yang ada di dalamnya, termasuk surat yang ia tulis untuk keluarganya. Toyo merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Dia berlari ke arah api, berteriak memanggil nama istrinya dan anaknya, tetapi api menghalangi jalannya. Dalam kepanikan dan ketidakberdayaan, Toyo menyadari bahwa semua yang ia perjuangkan kini telah hilang. Dia jatuh tersungkur di tanah, merasakan kehilangan yang mendalam. Dalam sekejap, semua yang dia cintai hancur, dan ia hanya bisa terbaring di tanah, meratapi nasibnya. Toyo menyadari bahwa pencarian kekayaan melalui pesugihan telah membawa padanya pada kehampaan dan kesedihan. Akhir cerita ini adalah sebuah penyesalan yang menyakitkan. Toyo kehilangan segalanya, kekayaan, kebahagiaan, keluarga, dan menyadari bahwa semua yang dia cari ternyata tidak sebanding dengan apa yang telah ia korbankan. Dalam kesunyian malam, Toyo berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terjerumus ke dalam jalan gelap. Namun, semua itu sudah terlambat, dan ia hanya bisa berharap untuk mendapatkan kesempatan kedua yang tidak pernah datang.